selamat datang bagi teman-teman semua di acara webinar Iltizam pada hari ini. Hari ini kita bakal temanya adalah personal branding for selling. Personal branding for selling atau personal branding untuk jualan. Nah, itu tema kita yang akan kita ulas pada siang hari ini bersama Coach Zulkifli ya, Coach Zulkifli AT. Iya, Jadi ya, baik. Sebelum saya persilahkan Coach Zulkifli, mungkin saya ingatkan kembali teman-teman sekalian untuk mendapatkan info-info webinar selanjutnya, webinar Iltizam selanjutnya, bisa di-follow akun sosial medianya Iltizam ya, di Facebook bisa di-add ataupun di-like juga fanpage-nya Iltizam, Iltizam spasi development spasi syariah. Iltizam spasi development spasi syariah di Facebook. Untuk di Instagram, yang main Instagram silahkan di-follow akun Instagram Iltizam, Iltizam Development _syariah. Iltizam Development _syariah. Oke, seperti itu. Di sana ada info-info seputar webinar nanti ke depannya yang akan terus kita adakan. Kita mencoba untuk konsisten mengadakan webinar ini. Insya Allah kita jadwalkan rutin ya, 2 atau 3 kali sepekan insya Allah. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk work from home, menghasilkan pundi-pundi rupiah melalui properti, ya bisa juga hubungi kami ya. Mau ikut jualan properti syariah, bisa kontak kami di 0821 9375 9036. 0821 9375 9036. Itu nomor saya sendiri ya. Hari Rizky Syah. Oke. Sedikit mungkin informasi terkait dengan acara kita hari ini. Sebelum saya serahkan kepada Coach Zul, saya bacakan dulu mungkin sedikit ya informasi data diri beliau. Nama lengkap Coach Zulkifli, jabatan saat ini beliau sebagai founder Sahabat Kreatif, dan juga sebagai praktisi brand dan juga mentor bisnis startup. Akun FB beliau bisa di-add juga, Zulkifli AT Part 2. Ini huruf kecil semua ya. Zulkifli AT Part 2, akun Facebook beliau, akun Instagram beliau, zulkifli.at. Nomor HP WA 0852 4296 5170. Moto hidup adalah meraih ridho Allah. Masya Allah. Luar biasa sekali. Baik, teman-teman, sedikit mungkin panduan untuk interaksi kita pada hari ini untuk webinar. Seperti biasa, saya menghimbau kepada teman-teman saat narasumber berbicara, mohon di-mute dulu ya voice-nya, suaranya, supaya lebih fokus kita mendengarkan materi. Nanti boleh setelah saya persilakan untuk sesi tanya-jawab bisa di-unmute kembali. Dan untuk aplikasinya ini, aplikasi Zoom-nya ini apabila teman-teman nanti ada time limit, sekitar 40 menit dari sekarang, bisa diklik kembali linknya ya, bisa diklik kembali linknya ataupun yang terputus linknya, diklik kembali link untuk join di webinar ini segera, supaya kita bisa lanjut materinya kembali. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Saya kira itu dari kami. Kita masuk kepada materi, saya persilahkan kepada Coach Zulkifli untuk membawakan materinya. Tafadhol Coach, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah suaranya bagus ya. Dan ya. di Bisa. Makassar lagi, di Sudiang lagi hujan nih. Alhamdulillah. Beda beda daerah, jadi masih di Sudiang alhamdulillah hujan. Nah, alhamdulillah bisa sharing sama teman-teman Iltizam ya. Semoga ini menjadi pahala bagi kita semua, dan kebaikan di bulan puasa, bisa berbagi, bisa saling mengingatkan, dan mudah-mudahan apa yang saya juga bagikan ini menjadi bekal teman-teman untuk tetap semangat di mana masa pandemik PSBB ini yang tidak jelas ya. Nah, kalau sekarang ya memang kita butuh tempat-tempat sharing seperti ini. Tempat sharing, tempat bertanya, tempat bersama, karena kalau kita sendiri-sendiri
itu tingkat stres akan lebih tinggi gitu ya. Jadi saya tertarik, saya senang ketika ditanya sama Mbak Nunu, bisa nggak sharing di share apa namanya acara webinar kita. Saya bilang ayo, saya sangat senang sekali kalau diajak. Nah, alhamdulillah materi yang saya akan bahas ini terkait personal brand ya, personal brand. Ada personal brand, ada personal branding. Nah, personal brand kalau yang di judulnya kemarin personal branding sebenarnya itu lebih ke teknis sebenarnya ya. Tapi saya tidak mau loncat ke sana, tapi saya mau langsung saya lebih ke domain pembahasannya lebih ke ranah mindsetnya. Personal brand for selling. Apa sih itu personal brand dan untuk apa untuk dipakai jualan gitu. Nah, mungkin sekilas teman-teman yang lihat materinya di apa namanya di layar ya, teman-teman sudah lihat ya. Nah, kalau kita lihat materinya itu, saya yakin teman-teman ketika melihat gambar kakek-kakek tua hitam yang saya share di depan sebagai sampul, saya tidak usah bilang siapa dia, teman-teman sudah tahu siapa dia. Ya, sudah tahu siapa dia. Saya yakin ya 90% teman-teman yang lihat sampul personal brand di depan tahu siapa kakek itu. Nggak usah saya sebut namanya. Nah, sederhananya begitu sebenarnya. Personal brand itu kita tidak perlu menunjukkan nggak perlu menunjukkan lebih terang lagi. Itu kalau tahapan brandnya dia lakukan dengan baik gitu. Kita hanya melihat gambar, kita hanya melihat nama, kita hanya melihat logo, langsung teringat, terasosiat di kepala kita bahwa itu Colonel Sanders. Kalau itu KFC, kalau itu ayam, ya kalau itu jagonya ayam gitu. Sederhana itu brand. Dia tinggal di dalam benaknya kita, ya. Kadang kita merasa bahwa enggak ada juga guna-gunanya brand. Karena merasa yang penting kan jualan. Padahal sebenarnya ya pertanyaan yang paling sering muncul itu manakah yang paling utama, brand atau selling? Ya. Kalau ditanya, manakah yang utama, brand atau selling? Ya. Kalau ditanya seperti itu sebenarnya itu menandakan kita belum paham terkait metode brand itu sendiri. Ingat ya, kalau kita punya produk atau kita sudah mengikhtiarkan diri kalau kita ini jualan, ya, itu akan gampang diingat, ya. Misalnya kalau kita jualan ini Harry nih, siapa Harry? Ya, itu terasosiasi dulu tuh. Harry itu siapa, di mana dia tinggal dan sebagainya. Nah, ini akan yang kita teman-teman ya atau penjual yang baik ya, dan nantinya tidak hanya terpaksa untuk jualan, tapi jadinya jualannya itu jadi enak gitu, kreatif. Banyak orang yang jualan itu karena terpaksa, karena kebutuhan. Ya, apalagi di saat sekarang terpaksa jual apa ya. Bahkan jual sertifikat tanah dijual karena tidak ada yang bisa dijual. Ya, saya mau teman-teman dengan personal brand ini, teman-teman itu kreatif dengan untuk jualan. Dan efeknya teman-teman itu jadi influencer. Ya. Tidak hanya sekedar jualan, tapi juga menjadi kalau dibilang pengemban dakwahnya. Ya. Anda berjualan juga dengan kebaikan. Tidak hanya sekedar jualan, karena kalau hanya kita sekedar jualan, ya transaksi penjual dan pembeli. Setelah beli, ya, halo, didengar suara saya? Iya, bisa Coach. Dengar. Nah, jadi transaksinya tidak hanya sekedar jual beli, tapi juga ada kebaikan-kebaikan di antara proses jual beli itu. Nah, ini yang kita mau ya. Nah, next Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Zulkifli Ate ya. Ini nama sudah sejak lahir.
aktivitas saya lebih senang disebut creative trainer dan mentor startup ya. Jadi banyak startup di Makassar yang memang mencari untuk di mentoring, dan alhamdulillah saya aktif di bidang mentoring untuk teman-teman startup, dan juga aktif sebagai brand aktivis. Nah, brand aktivis itu sebagai promo membantu mengembangkan brand-brand lokal di Makassar. Nah, ada juga beberapa perusahaan-perusahaan saya dan komunitas yang juga saya lagi kembangkan. Alhamdulillah ini aktivitas utamanya. Nah, next. Next. Bisa. Kalau saya. Nah, oke. Jadi selain itu juga saya sibuk di beberapa, termasuk menjadi pembicara, alhamdulillah, dan insya Allah semoga sharing ini menjadi bagian dari wasilah untuk menyebarkan kebaikan juga bagi teman-teman. Nah, ada satu menarik ketika saya mau membahas tentang personal, ya. Kita selalu berpikir kalau kita jadi sales itu terpaksa. Ya, saya ingat sekali waktu kuliah dulu karena nggak ada pekerjaan, ya harus jadi SPG Panci waktu itu. Dan itu pertama kali saya pribadi mengenal dunia marketing dan sales. Sangat tertekan. Kayak nggak sesuatu hal yang menarik banget itu. Bahkan kalau dipikir bilang aja deh, tidak keren ini pekerjaan. Nah, kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya, kalau teman-teman lihat, saya pun berbeda gitu. Saya datangnya dari latar belakang anak teknik yang notabene dari pengetahuan dan pengalaman itu sangat jauh berbeda dengan ilmu atau apa yang saya dapatkan sekarang. Hampir 180 derajat berubah. Ya, berubah sekali. Dan itu membuat kita terpaksa. Ya. Menarik kalau kita bukan latar belakang apapun, tapi karena dorongan yang kuat, ya, untuk belajar sesuatu yang baru. Nah, ini penting. Karena kebanyakan kita karena hanya menganggap bahwa iya deh, daripada enggak makan Kak, akhirnya jualan rumah Mak deh. Ketika saya jualan rumah, enggak tahu bagaimana prospektingnya, bagaimana prosesnya. Dia ambak sana, ambak sini. Tidak laku jualannya, down. Tidak laku jualannya, baper. Di PHP, bubar gitu. Nah, ini yang terjadi sama sales gitu. Ditolak, bubar gitu kan. Jadi kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi ketika kita datang dari latar berbeda-beda dan akhirnya memilih untuk menjadi seorang seller ya, penjual gitu, maka yang harus kita kuatkan adalah komitmen kita untuk menjadi seorang seller. Mantapkan itu, ya. Apa kau anak teknik kah, anak IT. Nah, tapi akhirnya kita memilih, saya mau jualan deh. Saya mau belajar untuk berbisnis, produk saya bagus, yakin produk saya bagus, bismillah. Nah, ini yang teman-teman harus punya arah gitu ya, punya arah. Saya sebagai penjual apa? Saya sebagai pebisnis, sebagai pebisnis apa gitu. Nah, sedangkan kita punya latar belakang yang berbeda-beda, akhirnya apa? Kita punya pengalaman yang berbeda-beda, ya. Inilah yang kita butuhkan, ya teman-teman. Inilah yang kita butuhkan supaya kita tetap bertahan. Kenapa? Karena dengan pengalaman ini yang menggiring kita ke tahap berikutnya, ke tahap lebih jauh lagi sebagai seorang personal
maupun juga sebagai penjual, ya. Ya, kalau dilihat dari anak teknik, next, Mbak. Ya. Ya, masing-masing orang punya berbeda. Saya dulu menjadi penjaga warnet, penjual telur, penjual buku, penyiar radio, fotografer, jurnalis, produser, videografer, copywriter, scriptwriter, public speaker, brand aktivis, sampai sekarang jadi mentor. Jadi proses, teman-teman, kita tidak memiliki pengalaman yang sama pastinya, tapi ini modal utama kita untuk menjadi seorang seller. Kalau kita betul-betul mau menganggap bahwa reseller ini jalan saya nih, ini bekal saya, itu yang akhirnya membuat kita berproses. Kita selalu gini, kita selalu melihat bahwa orang sukses itu dilihat saat suksesnya, ya. Orang sukses dilihat saat suksesnya. Kita nggak ngelihat orang itu saat berproses. Sedangkan yang terpenting itu adalah bagaimana dia berproses dan sejauh apa dia berproses. Ya, jadi teman-teman siapkan diri, karena orang yang paling adil adalah orang yang paling adil dengan dirinya. Dan orang yang paling adil dengan dirinya adalah orang yang tidak mau membandingkan dirinya dengan orang lain. Apalagi kesuksesannya. Ditahu sukses si Heri, wih hebatnya, 2 istrinya. Nggak mungkin kita bandingkan begitu, kita sama dengan orang lain. Ya. Tapi bagaimana kita, diaminkan Heri ya. Bagaimana kita adil sama diri kita dengan melihat bahwa kita itu berproses juga, gitu. Kita tidak usah iri dengan kesuksesan orang, tapi kita melihat bahwa kita juga berproses untuk itu. Lakukan saja yang terbaik, ya. Next, nah saya masuk ke materi saya, dan insya Allah teman-teman akan bosan melihat foto saya karena akan kebanyakan foto-foto saya ini. Saya bingung, saya mau pasang fotonya siapa gitu. Ini foto-foto saya semua. Next. Nah, saya punya quotes sederhana begini tentang brand personal, brand for selling, ya. Bikin mengenal, jangan hanya terkenal, apalagi sekedar viral, ya. Bikin mengenal, jangan hanya terkenal, apalagi sekedar viral. Ini yang paling banyak diharapkan sebenarnya sama orang-orang sekarang, zaman viral, ya. Mereka menganggap viral itu salah satu letak kesuksesan. Padahal sebenarnya viral itu adalah efek dari potensi yang dia miliki. Kalau momentumnya dia sudah tepat, dia akan viral. Apalagi kalau dia unik, ya. Tapi yang utama yang kita harus lakukan sebagai seorang seller adalah bikin mengenal. Kasih kenal Ki Derita. Kita mau jualan sama orang yang kita tidak kenal. Kasih kenal Ki. Siapa nama ta? Apa kita jual? Ya, produk apa produknya, di mana lokasinya, prospecting tidak, yakinkan dia, bikin mengenal, sampai dia yakin, saya nyaman sama Anda, saya suka dengan Anda, saya mau menikahi Anda, kira-kira. Sejauh itu level tingkatan orang sudah menikah itu luar biasa Pak, karena sudah meyakinkan pasangannya sama mertuanya. Nah itu level mengenal itu ya. Jadi saya yang belum menikah, hati-hati, saya bisa bully ini. Nah, bikin mengenal ini penting, ya, karena disinilah awal dari berjalannya personal brand, ya. Karena dengan kita mengenalkan orang tentang kita, personal kita, sama produk kita, perlahan-lahan, ya, ini akan menjadi satu fondasi dasar, ya. Bagaimana kartu brand, Om, apakah Cepaki? Tidak ada yang gampang kalau urusan terkait brand. Pasti prosesnya panjang, ya. Sales pun juga begitu, ada prosesnya. Tapi dengan brand kita sudah memulai tadi, seperti yang saya bilang tadi, satu jalan tahapan yang untuk kita tetap bertahan. Kalau memang tujuan kita sudah menjadi seorang pebisnis, sudah jadi seorang sales marketer, ya jalan itu, ya. Nah, kuatkan itu. Nah, saya kan juga nanti akan kasih lihat beberapa contoh. Nah, lalu apa? Dengan mengenal,
ya pelan-pelan juga efeknya akan terkenal. Ya, itu wah ini sudah lama ini ternyata orang hebat ternyata ya, itu efek saja. Terkenal apalagi viral, yang paling mengkhawatirkan sebenarnya viral ya, karena viral itu efeknya hanya sebentar. Apalagi hanya sekedar hiburan semata. Jadi waspada ketika Anda tiba-tiba viral. Gampang sekali itu viral, gampang. Mau viral, ya kencingi masjid. Gak difoto, selesai itu, viral itu. Tapi efeknya bagaimana? Wah, efeknya pasti buruk juga gitu kan. Jadi hati-hati ketika viral. Jadi tapi yang kita harus lakukan adalah bagaimana mengenal. Nah, next teman-teman. Ya, selamat. Pasti insya Allah Anda bosan dan insya Allah batal puasanya nih. Karena foto saya semua ini. Nah, lalu di mana letak brand itu? Di mana tak simpan sebenarnya? Nah, letak brand itu tersimpan di dalam pemahaman. Tersimpan di dalam pemahaman tak dulu. Saya mengenal Heri tadi bilang kita pernah bertemu 6 tahun yang lalu. Saya langsung berpikir, kapan itu saya ketemu Heri 6 tahun yang lalu? Ada nggak foto saya bersama Heri? saya ingat dulu itu. Jadi tersimpan di mana? Di pemahaman. Jadi kalau Heri nggak bilang tadi saya pernah ketemu sama dia 6 tahun lalu, saya mungkin, ya mana ya? Saya pun juga baru lihat mukanya sekarang gitu. Jadi pemahaman yang penting, menanamkan nama, sifat ke orang lain sebagai seorang sales itu penting. Makanya luar biasanya itu Rasulullah, karena sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, penduduk Mekah sudah mengenal beliau sebagai seorang Al-Amin. Jadi inilah yang menjadi letak dasar bahwa memberikan pemahaman orang kita terhadap orang, apalagi kita ini sales ya, kepada pembeli itu penting. Ya, jadi di mana letaknya? Di pemahaman. Di mana lagi? Next. Ya. Nah, letaknya di mana? Di bawah ya. Letaknya ada di pikiran, perasaan, dan tindakan. Kenapa pemikiran? Karena pemahaman seseorang akan berbeda ya tindakannya ketika dia tidak mengenal. Jadi begini, ketika saya tidak mengenal seseorang ya, maka akan berbeda tindakanku terhadap orang itu. Misalnya saya baru kenal sama Heri, pasti saya akan malu-malu dengan Heri, jaim-jaim sedikit ya. Bahkan akan sedikit kayak ustadz-ustadz lah, ahi ya. Tapi ketika kelamaan saya kenal Heri, pasti nggak jadi ahi lagi. Ya bro, bagaimana bro? Ngumpul di mana bro? Ngopi di mana bro? Ya. Jadi letaknya ada di ketika kita harus mempengaruhi customer itu di pikirannya. Ketika di pikirannya tidak kena, sentuh hatinya. Ketika pemikiran dan perasaannya ini baku dapat, maka akan dia lakukan adalah tindakannya. Makanya inilah dorongan yang harus teman-teman bangun. Ya, ketika teman-teman jadi sales, ya sentuh pikirannya. Kalau pemikirannya dia tidak sesuai dengan data yang dia dapat atau tidak logik kita menjelaskan, sentuh perasaannya. Pakai bahasa perasaan. Karena ada juga orang, ya ada juga customer yang mungkin tidak disentuh kalau apapun pakai kasih pikiran apapun tidak mau. Keras jatina. Ya. Tapi ketika dia disentuh perasaannya, bagaimana Pak kira-kira kalau anak tak itu nanti ke depannya butuh sesuatu, ini tanah. Ya. Dengan agak dilematis juga bisa pakai agak sedikit slow motion atau musik-musik dramatik. Jadi akhirnya apa? Dengan pemikiran perasaan, akhirnya dia terdorong untuk bertindak, action, atau dalam bahasa marketingnya dia beli. Gitu. Jadi brand ini menarik menurut saya. Dan karena dengan brand ini lagi-lagi bahwa kita jadi sales itu jadi kreatif. Kita jadi sales mengerti bahwa yang kita mau jual itu tidak murahan. Karena banyak sales itu ngejual lambar aja saja. Karena ada brosur di tangannya, ya penting ada mau dibagi saja. Akhirnya itu
brosur yang dia pegang atau tools yang dia pegang tidak menjadi pembuka awal mereka mengenal customer, hanya sebatas kewajiban saja untuk dibagi gitu. Ini kesalahan-kesalahan seperti inilah yang terjadi, yang akhirnya apa? Nyampah gitu. Kebanyakan kita jadi sales nyampah, jualannya sampah gitu. Ya. Next. Nah, di slide berikutnya. Jadi teman-teman kalau sudah muak dengan lihat foto saya, silahkan batalkan puasanya. Maaf ya. Jadi, nah di slide ini kita ngelihat ada dua, ya ada sisi customer dan sisi seller gitu. Nah, sisi customer itu berbeda, sisi seller juga beda. Nah, bedanya apa? Bedanya yang satu membutuhkan, yang satu punya produk. Yang satu hanya ingin, yang satu punya produk. Inilah PR kita sebagai sales yang harus kita baca itu, bahwa seller ini memiliki produk, ya. Apakah betul-betul produknya itu dibutuhkan, ya, atau hanya diinginkan? Ya, karena ingin sama butuh itu beda, ya. Level prospeknya beda. Kalau butuh penting untuk diedukasi. Kalau dia butuh, langsung pakai hard selling, nggak usah tele-tele, gitu. Jadi di sisi kita sebagai seller itu kita punya produk, dan di sisi customer dia hanya dia butuh keinginan atau punya kebutuhan, keinginan atau kebutuhan. Nah, di antaranya yang teman-teman harus lakukan adalah, pertama adalah komunikasi. Nah, ini penting. Nah, banyak kesalahan yang terjadi antara seller dan customer itu di tahapan komunikasi. Banyak yang nyambung. Apalagi kalau kita seller itu menargetkan orang-orang yang tidak butuh, ya, atau orang yang tidak butuh. Apalagi kita menawarkan sama orang yang betul-betul tidak butuh. Makanya kenapa di PHP? Makanya kenapa ditinggalkan? Artinya apa? Kita sebagai seller itu harus betul-betul nyari niches orang-orang yang betul-betul ingin dengan produk kita. Siapa kira-kira yang mau yang mau beli tanah dengan keadaan sekarang seperti sekarang? Bahasa apa yang kita pakai untuk mempromosikan produknya kita seperti sekarang? Kalimat apa? Istilah apa? Bahasa apa? Itu komunikasi semua. Hingga penawarannya itu menarik. Hingga brandingnya pun menarik. Ya, sekarang tidak di bidang komunikasi, ya, pendapatannya meningkat. Karena kenapa? Bahasa yang dipakai adalah bahasa di rumah saja. Ya, penjualan kuota sekarang itu luar biasa dahsyat, ya. Semua orang butuh kuota sekarang. Maka iklan-iklan yang ada di televisi sekarang maksudnya ada di iklan kuota gitu. Nah, komunikasinya luar biasa. Tes dilakukan untuk promosi itu luar biasa. Nah, ini penting bagi teman-teman developer, penjual seller coupling, ya, segala macam, teman-teman penjual. Bagaimana kreatif komunikasinya teman-teman membangun bahasa ke customer-nya. Nah, sebaliknya ada respon.